Pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niken Adelina Silalahi. Saya dari kelompok 8, di mana saya akan mempresentasikan hasil mereview contoh permasalahan. Nah, pertama saya membuat langkah yaitu membuat mind mapping, di mana mind mapping ini mempunyai 10 poin. Poin pertama yaitu akses data langsung, poin kedua penjumlahan deret, poin ketiga pengelompokan data, poin keempat, memilih operasi berdasarkan pilihan. Poin kelima, menghitung rata-rata dan varians. Poin keenam, masalah stok pada toko buku. Poin ketujuh, pembayaran cicilan. Poin kedelapan, penyemprotan tanaman. Poin kesembilan, analisis pemain hoki. Poin kesepuluh, perubahan populasi ikan laut. Nah, pertama kita masuk yaitu akses data langsung. Di mana akses data langsung itu kita mempunyai contoh permasalahannya. Nah, contoh permasalahan itu yaitu adalah seorang sekretaris memerlukan satu program sederhana untuk membantu dia mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa membuka buku atau agendanya. Nah, pertama kita menganalisis itu, langkah pertama kita masuk ke programnya, kita menjalankan programnya, dan di dalam program itu akan muncul permintaan. Nah, setelah ada muncul permintaan, kita bisa mencari nama itu dengan menggunakan if, then, atau case, atau bisa instruksi dengan case. Nah, bila nama itu dapat dijalankan, maka nama itu akan muncul. Jika program itu tidak terjalankan, maka nama itu tidak akan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke algoritma buku telepon. Nah, di mana algoritma itu kita itu bisa menggunakan case. Nah, case itu pertama itu kita masukkan mencari nomor telepon seseorang. Nah, di situ akan mendapatkan definisi variabel. Definisi variabel itu terdapat string. String itu akan dapat kita memasukkan nama, nomor telepon. Nah, kemudian itu kita akan mendapatkan rincian langkahnya. Rincian langkahnya itu pertama write, kita dapat mengetik namanya, baru read, namanya akan muncul, terus case, nama. Nah, udah setelah itu kita akan mendapatkan nama Anton, nomor teleponnya sekian-sekian, baru nomor teleponnya sekian-sekian, sampai itu ada 7 nama seseorang dengan nomor teleponnya, terakhir itu Gunarsi. Setelah itu kita akan mendapatkan end case. Nah, tentu saja algoritma di atas hanya cocok untuk data dengan volume yang tidak terlalu besar. Untuk kasus seperti ini, namun dengan volume data yang besar, maka diperlukan aplikasi basis data atau database yang berada di luar konteks buku ini. Nah, kita akan mendapatkan solusi alternatifnya untuk volume data sedang adalah dengan membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan huruf pertama dari nama, sehingga ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, dan seterusnya. Kemudian setiap kelompok dinyatakan dalam bentuk R atau faktor nama. Nah, nanti saya akan men-share PowerPoint saya yang dimana ini saya sedang presentasi. Kemudian itu untuk mencari nama bisa dilakukan dengan kombinasi instruksi case, for, dan if atau then. Pertama kita akan potongan kodenya sebagai berikut itu. Nanti awalnya itu pertama awal sama dengan subtract sama dengan nama 1. Case awal pertama kelompok A kita masukkan yaitu pakai for i sama dengan 1 to n. If nama sama dengan nama A sama I. Kemudian then nomor telepon sama dengan telepon A. Baru setelah itu break. Kemudian kita masukkan kelompok B. Kelompok B itu pertama for I sama dengan 1 to n. Bagian kedua if sama dengan then nomor telepon sama dengan telepon B. Break. Kemudian kita masukkan kelompok J. Nah, kelompok J itu seperti kelompok A sama kelompok B. Nah, poin kedua menjumlahkan deret. Dalam analisis ketika dijalankan, maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. Nah, kita harus mengetahui jumlah suku n itu apa saja. Nah, kita akan buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. Nah, suku n itu deretnya adalah S.
S sama dengan 1 dikurang setengah sama dengan 1 sama dengan seperempat sama dikurang 1/6 tambah 1/8 dikurang 1/10 tambah 1/12 dikurang 1/14 dan sampai seterusnya kita mendapatkan nilai N-nya. Nah, kemudian kedua itu bila diperhatikan maka tanda berselang saling positif dan negatif. Mana posisi ganjil ditandakan dengan positif dan posisi genap ditandakan dengan negatif. Nah, yang ketiga, kita akan mengetahui nilai jumlah adalah kelipatan dari setengah yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Mula-mula setengah, kemudian setengah dikali 2, baru itu setengah dikali 3 dan seterusnya. Nah, kita akan mengetahui algoritma jumlah deret V1. Kita menjumlahkan deret bersuku n, definisi variabel integer n cacah k, real s. Rincian langkahnya, read beberapa banyak suku, read n, s sama dengan 1, cacah sama dengan 1, k sama dengan 0, will cacah lebih kecil sama dengan n, do cacah sama dengan cacah tambah 1, k sama dengan k tambah 1. If cacah dibagi 2 sama dengan 0, then s sama dengan s kurang 1 per k. Else sama dengan s tambah 1 dibagi k. And if and will rate jumlah deret sama dengan S. Nah, selanjutnya akan juga ada algoritma jumlah deret F2. F2 yang dimana terpapar di PPT saya. Nah, kemudian kita akan masuk ke poin 3, yang di poin ketiga itu adalah pengelompokan data. Nah, andaikan dari keyboard dimasukkan n buah data atau bilangan bulat, n itu buah data itu bilangan bulatnya, dan kemudian akan dikelompokkan menjadi 2 macam. Nah, yaitu pertama bilangan ganjil dan bilangan genap. Dalam bentuk jumlah, maka keluarnya berbentuk seperti jumlah bilangan ganjil, jumlah bilangan genap. Nah, pertama kita masuk analisis. Analisis pertama itu berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu sama dengan n. Nah, yang kedua, analisis kedua itu lakukan perulangan sebanyak n berapa kali. Nah, untuk itu meminta data, memeriksa data apakah termasuk ganjil atau genap, menjumlahkan data sesuai kelompoknya. Yang ketiga, tampilkan hasil penjumlahan. Nah, di mana di PPT saya ada algoritma ganjil genap. Nah, algoritma ganjil genap yang bernama mengelompokkan data dalam bentuk jumlah bilangan ganjil dan genap. Deklarasinya integer cacah n maka angka genap atau ganjil. Deskripsinya read beberapa banyak bilangan, read n cacah sama dengan 1, genap sama dengan 0, ganjil sama dengan 0, repeat. Write masukkan bilangan ke cacah, read angka, if angka persen 2 sama dengan 0, then genap sama dengan genap tambah angka, else ganjil sama dengan ganjil tambah angka, and if cacah sama dengan cacah tambah 1, until cacah lebih besar dari n. Write jumlah bilangan ganjil sama dengan ganjil, write jumlah bilangan genap sama dengan bilangan genap. Nah, kemudian itu adalah poin keempat. Poin keempat itu memilih operasi pilihan berdasarkan pilihan. Andaikan operasi 2 bilangan dapat dipilih melalui satu menu sebagai berikut. Pilih operasi yang diinginkan, yaitu di mana ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan jenis operasi. Masukkan angka 1, masukkan angka 2, hasil. Masih mau coba?
masih mau coba Y, bagi T, apabila jawaban untuk mencoba ulang adalah Y, maka menu operasi di atas akan dimunculkan kembali dan proses yang sama berulang hingga jawaban penggunaan program adalah T. Nah, yang dimana poin 4 itu kan memilih operasi berdasarkan pilihan, dimana algoritma menu programnya itu ada di PPT saya. Nah, kemudian yang kelima, poin kelima, menghitung nilai rata-rata dan varians. Nah, andaikan ada n bilangan biasa yang dimasukkan lewat keyboard, maka nilai-nilai rata-rata adalah jumlah semua bilangan tersebut dibagi n. Dengan kata lain, rata-rata sama dengan x1 tambah x2 tambah sampai dengan xn dibagi n sama dengan sigma x dibagi n. Varians adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap nilai rata-rata, atau varians sama dengan sigma dalam kurung x dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi n kurang 1 sama dengan sigma x pangkat 2 dikurang sigma x pangkat 2 dibagi n dikurang 1. Nah, terdapat analisis. Nah, pertama itu kita akan tetapkan n-nya, baru yang kedua lakukan perulangan mulai dari i sama dengan s sampai dengan n. Nah, melakukan perulangan ini kita akan masukkan x, kemudian jumlahkan s sama dengan s tambah x. Nah, baru itu kita akan jumlahkan x pangkat 2 sama dengan x kuadrat, k sama dengan k tambah x kuadrat. Nah, yang ketiga itu hitunglah rata sama dengan s bagi n. Yang keempat, hitunglah variansnya dengan k dikurang s kuadrat dibagi n dibagi dengan n kurang 1. Nah, poin ke-6 itu yaitu masalah stok pada toko buku. Nah, sebuah toko buku di sebuah kampus selalu menghadapi masalah pada awal semester, yaitu masalah stok buku yang harus disiapkan. Nah, masalah yang dihadapi sebenarnya karena tidak ada jaminan bahwa semua mahasiswa akan membeli buku wajib, sehingga apabila jumlah buku yang dipesan terlalu banyak, maka akan banyak buku yang tidak terjual. Nah, informasi dari awal yang tersedia bagi toko buku kampus ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu kita masukkan kode buku berupa kode 5 digit. Nah, yang kedua, jumlah yang ada pada stok pada toko buku itu tersebut. Nah, yang ketiga, klasifikasikan buku. Angka 1 menyatakan buku wajib, angka 2 menyatakan bacaan tambahan. Nah, yang keempat, perkirakan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tersebut. Yang kelima, status buku. Bila 1 berarti buku baru, 0 berarti buku lama. Yang keenam, harga beli dari penerbit. Nah, dari rincian analisis tadi kan, hasil penelitian staf toko buku itu, buku wajib lama pada umumnya dibeli 60%. Buku yang wajib baru umumnya dibeli oleh 85% peserta mata kuliah. Nah, buku bacaan tambahan yang pernah digunakan sebelumnya dibeli oleh 25% peserta mata kuliah. Bacaan tambahan baru dibeli oleh peserta mata kuliah 40%. Nah, jumlah buku yang harus dipesan adalah selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah stok. Maka itu harga buku yang jual itu adalah 125% harga beli. Apabila harga beli sama atau kurang dari 50.000 dan 120% harga beli apabila harga belinya lebih dari 50.000. Nah, kita akan menambahkan variabel maka kita akan mendapatkan penanaman variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode jumlah stok, klasifikasi buku, kelas, jumlah mahasiswa, status buku, status, harga beli, harga,
margin laba, total margin laba total, jumlah pesanan, harga ragam buku, jumlah buku, book. Nah, algoritma disusun seperti berikut. Algoritma toko buku. Nah, algoritma disusun seperti berikut. Algoritma toko buku memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisi variabel string kode. Nah, memperkirakan pesanan buku pada toko buku kampus. Nah, definisi variabelnya string kode, in stock, jumlah mahasiswa, pesanan, jumlah buku, in class, status, ragam, indeks, real, harga, laba, total. Rincian langkah, rate, berapa macam buku, readline, ragam, readline, kode buku, stok, pesanan, margin, laba, for index sama dengan 1 to ragam. Read, kode, stok, kelas, jumlah mahasiswa, status, harga, if, kelas sama dengan 1, dan if status sama dengan 1, dan jumlah buku sama dengan round 0,85. Nah, 0,85 dikali jumlah mahasiswa, else jumlah buku sama dengan round 0,60 dikali jumlah mahasiswa, and if status sama dengan 1 dan jumlah buku sama dengan round 0,40 dikali jumlah mahasiswa, else jumlah buku sama dengan round 0,20 dikali jumlah mahasiswa. Pesanan sama dengan jumlah dikurang stok, if pesanan lebih kecil 0, dan rate, kode, stok berlebihan, apps pesanan harus dikembalikan, and if harga besar 50.000, lebih besar 50.000, dan laba sama dengan jumlah buku dikali 0,20 dikali harga, else laba sama dengan jumlah buku 0,25 dikali harga, and if total sama dengan total tambah laba, rate, kode, stok, pesanan, laba, and therefore rate, total margin laba sama dengan jumlah rupiah total. Nah, yang poin ketujuh yaitu pembayaran cicilan. Nah, variabel yang terkait antara lain itu pembayaran cicilan, yaitu modal, total modal yang dipinjam, bunga pinjaman dibagi tahun, lamanya peminjaman dalam tahun, cicilan per bulan. Besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumus cicilan sama dengan modal dikali bunga tambah 1 per bunga tambah 1 pangkat N dikurang 1. Bunga diperhitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga bagi 12, dan N adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga N sama dengan lama dikali 12. Nah, poin ke-8 yaitu penyemprotan tanaman. Sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat kecil yang disewakan untuk melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tipe 1. Nah, tipe 1 ini penyemprotan rumput dibagi alang-alang 250.000 per hektar. Tipe kedua penyemprotan hama belalang harganya 500.000 per hektar. Tipe ketiga penyemprotan kutu hama wereng harganya 750.000 per hektar. Tipe keempat penyemprotan segala jenis hama dan segala macam rumput 1.250.000 per hektar. Nah, dari setiap tipe, mulai dari tipe 1 sampai tipe 4, yaitu bervariasinya itu harganya dari tipe 1 sampai 4 lebih mahal tipe 4.
Maksudnya itu dari tipe 1 sama tipe 4 berarti dari tipe 1 semakin meningkat harga per hektarnya. Nah, poin ke-9 yaitu analisis pemain hoki, yang dimana suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa dari setiap pemainnya, antara lain nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, asid, atau membantu hingga taman scoring musim lalu, pelatih yang diperolehnya, dan faktor liga. Yang kedua, nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor tambah asis tambah penalti dibagi 4 tambah tinggi tambah berat dibagi 5 dikurang umur dikali faktor liga. Nah, contoh permasalahannya itu buatlah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar penilaian pemain ini dan kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Nah, di mana algoritma nilai pemain itu menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Definisi variabel: string nama, max, in, umur, skor, assist, penalti, dan n. Indeks: real, tinggi, berat, real, nilai, fokus, faktor, max. Rincian langkah: memproses data pemain, n sama dengan 20, max-nya sama dengan 0,0, for indeks sama dengan 1 to n. Nah, itu baca dari awal pemain. Redline, masukkan data pemain, baru red, nama pemain, redline nama, red umur, redline umur, red tinggi dalam sentimeter, red tinggi, red berat dalam kilogram, red berat, red skor, red asisten, ralin asisten, red peneliti, ralin penalti, red faktor, menghitung nilai, nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti bagi 4 tambah tinggi tambah berat bagi 5 dikurang umur dikali faktor mencari nilai tinggi, if nilai lebih besar maksimum, dan max sama dengan nilai, nama max sama dengan nama, and if headline nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor nilai, and for redline nilai tertinggi adalah max. Redline pemain dengan nilai tertinggi adalah nama max. Nah, poin ke-10 adalah poin terakhir, yaitu perubahan populasi ikan laut. Nah, susunan algoritma yang menerima dari database berupa nama atau jenis ikan, volume tangkapan tahun lalu, dan volume tangkapan tahun ini, kemudian hitung perubahan volume tangkapan melalui formula. Nah, rumusnya itu perubahan sama dengan volume tahun dikurang dikurang volume tahun lalu. Nah, per volume tahun lalu dikali 100%. Maksud saya 100%. Nah, bila perubahan positif dan lebih dari 50% beri tanda positif atau tambah, yang berarti perdagangan jenis ikan ini perlu diawasi. Dan bila perubahan negatif lebih dari 30%, maka beri tanda seru, yang berarti perlu ada penambahan bibit ikan jenis ini agar populasinya bisa meningkat. Nah, algoritma populasi ikan menghitung perubahan populasi ikan. Deklarasi string nama ikan, in volume tahun ini dan volume tahun lalu, real perubahan in n index. Deskripsi, andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi, n sama dengan 50, indeks sama dengan 1. Well,
IDX sama dengan N. Do red, masukkan data ikan ke IDX. Redland, nama ikan volume tahun ini, volume tahun lalu, dan volume tahun lalu. Hitung perubahan volume. Perubahan sama dengan volume tahun ini dan volume tahun lalu dibagi dengan volume tahun lalu. If perubahan lebih besar 0,5 dan redland IDX, nama ikan perubahan dikali 100 positif. Else if dikurang 1 dikali perubahan lebih besar 0,3 dan redland IDX, nama ikan perubahan dikali 100 tanda seru, berarti negatif. Else redland IDX, nama ikan perubahan dikali 100. And if IDX sama dengan IDX tambah 1 and well. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Saya minta maaf banyak kekurangan dari presentasi saya ini. Sekian dan terima kasih.